sempat. Kadang sehat ya enggak sempat, kadang sempat ya enggak sehat. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Kadang sudah sehat mau berangkat kok walah udan asrep iki enggak jadi berangkat. Atau misalkan wah ini sakit ini gimana ini. Alhamdulillahnya ini ada streaming juga, jadi yang di rumah bisa sambil mendengarkan. Seperti itu. Jadi nikmat itu yang sangat penting kita syukuri sebagai seorang hamba. Apa yang kita dapatkan atau yang Allah berikan kepada kita semuanya itu terkadang terlewat begitu saja. Bahkan kita kadang tidak menyadarinya. Contoh kecil misalkan, Pak. Pagi-pagi sudah sholat subuh, dibikinkan teh atau kopi sama istri, ditambah pisang goreng, suami langsung makan, seruput, sudah berangkat kerja. Padahal di sana ada istri yang bikin kopi misalkan. Betapa indahnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim, seruput, alhamdulillah, Bu matur nuwun nggih kopine. Kira-kira kalau sudah berkeluarga, ibu yang memberikan kopi kemudian bapak, Bu matur nuwun Bu, kira-kira seneng napa mboten Bu? Mboten. Seneng nggih? Seneng. Ya, hal yang kecil tapi membuat bahagia hanya dengan perkataan. Akhirnya nanti akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan. Atau yang lainnya. Contoh, nafas yang diberikan Allah kepada kita. Oksigen yang diberikan kepada kita. Berapa banyak oksigen yang sudah diberikan? Kita tidak bisa menghitungnya. Atau misalkan yang lainnya, makanan yang kita makan, air mineral, air teh, dan masih banyak air yang lain yang bisa kita makan, bisa kita minum. Itu perlu kita syukuri. Hujan, alhamdulillah. Terang, alhamdulillah. Tapi kadang ketika hujan kan, amit sewu, wah udan iki. Rasido mangkat kerja. Padahal petani di sana yang sebagian sana, alhamdulillah, jauh hujan. Angko bengi ra sido lep wah. Datang mereka enten lep napa mboten nggih? Enten. Enten nggih. Lep. Enten keranggan enten lep. Lep dalu jam 3 kadang jam kali. Tapi kalau hujan alhamdulillah nggak jadi. Jadi di sana itu ada orang yang aduh hujan, di sini ada orang alhamdulillah. Allah Maha Adil. Semuanya Allah yang menentukan. Kita tidak bisa menentukan. Jadi kita sudah mulai masuk. Ya, jadi Allah yang menentukan semuanya. Nabi Muhammad sampai berumur 63 tahun, Allah yang menentukan. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya, ada yang sampai 900 tahun, ada yang sampai 600 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Maka sewu yang umurnya 63 lebih biasanya nyebutnya, wah bonusnya kakean. Itu guyonan. Ya, semuanya Allah yang menentukan. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad lupa kita haturkan sholawat. Ya. Sholawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam, dan juga yang beliaulah yang menjadi tauladan yang baik bagi kita. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW.
Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini kita akan meneruskan kajian yang sebelumnya dari kitab Al-Hikam. Mungkin 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu kita sudah membahas Al-Hikam atau hikmah yang kedua dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini pertemuan yang keempat, tapi baru ke hikmah yang ketiga. Biar berurutan. Kita Bapak Ibu tasnya kayak mutan apa buatan nih kalau ini? Buatan kayak mutan nggih. Alhamdulillah. Mutan apa-apa. Karena manusia memang makanul khata'wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. HP dipakai habis baterainya, maka harus di charger. Hati kita lama nggak di charger juga lama-lama akan mati, maka harus sering di charger, di cas atau di charger, seperti itu. Nggak apa-apa lupa, yang penting kita mungkin ada sedikit yang masih ingat, atau oh ternyata itu enggak apa-apa. Makanya ada istilah utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan atau timbangan sampai ke liang lahat, dari kecil sampai nanti ketika meninggal. Jadi wajib hukumnya untuk mencari ilmu, belajar dimanapun tempatnya. Bisa di tempat seperti ini, bisa di sawah, bisa di angkringan, bisa di manapun bisa. Karena ada dua, ada alama malam ya'lam, ada alama bil qalam. Kalau alama bil qalam itu sekolah yang misalkan MI, SD, SMA dan sebagainya, struktur. Tapi alama malam ya'lam itu langsung dari Allah yang ngasih. Dan semuanya itu adalah ketentuan Allah. Baik, sebelum masuk ke hikmah yang ketiga, ini tentang dinding-dinding takdir. Ini berhubungan dengan hikmah yang kedua. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada 2 kata kunci, yaitu asbab dan tajrid. Jadi sedikit kita bahas nanti biar nyambung. Ada seseorang, keadaan seseorang itu ada 2. Ada yang ditaruh dalam keadaan asbab, ada yang ditaruh dalam keadaan tajrid. Asbab itu adalah seorang yang memiliki tanggung jawab karena sudah menikah, misalnya dia menikah, punya anak, punya istri, maka tanggung jawabnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi kepada anak dan juga istrinya. Sedangkan yang tajrid, dia itu sendiri, ya nggak punya istri, ya nggak punya anak, ya nggak punya saudara, pokoknya sendiri. Maka ibadahnya ilallah, selalu kepada Allah, ya sholat, ya puasa dan sebagainya. Ibadahnya seperti itu. Karena dia sudah dimudahkan oleh Allah, misalkan ditempatkan oleh Allah untuk tidak bertanggung jawab kepada yang lain, artinya merdeka. Sedangkan yang asbab, dia dalam keadaan sebab akibat. Ketika makan maka dia akan jadi kenyang. Menikah, punya istri, punya anak, berarti tanggung jawabnya bukan hanya dirinya sendiri, tapi kepada anak dan istrinya. Maka kurang pas ketika, wah saya mau itikaf 10 hari, berangkat ke masjid, di rumah ada istri dan anaknya 5. Ditanya sama temennya, Mas kamu itikaf berapa hari? Wah 10 hari, saya pokoknya ingin mendekat kepada Allah. Ini bangkrut terus kok. Karena bangkrut terus, pokoknya saya mau itikaf saja. Kok itu mau terus? Nah terus yang kerja siapa sekarang? Istri saya. Yang kerja malah istrinya. Nah, ini udah keliru. Karena kewajiban mencari nafkah adalah suami. Justru ketika dia itu lari untuk itikaf 10 hari, tidak kerja dan sebagainya, dia itikafnya ini dia maksiat. Karena tanggung jawabnya bukan hanya dirinya sendiri, ada tanggung jawab anak di rumah, ada tanggung jawab ibu,
apa namanya, istrinya, minyak habis, gas habis, beras yo entek, gula, teh, malas Pak, malah ditinggal itikaf. Seakan-akan dia beribadah bungkusnya, tapi lari dari tanggung jawab. Maka yang ditempatkan oleh Allah di asbab, ibadahnya adalah mencari nafkah, berjualan misalkan, bekerja misalkan, dapat rezeki untuk keluarga, ibadahnya yaitu kecuali kalau dia munfarid atau sendirian tidak bertanggung jawab, mau itikaf 10 hari, mau itikaf 30 hari silahkan, memang itu ibadahnya karena tidak bersinambungan dengan orang lain. Jadi kalau kita sekarang ini, ya kita bisa diartikan mungkin sekarang keadaannya di asbab, karena punya anak, punya istri, punya sanak saudara, ibadahnya apa? Ya sudah, saya harus bertanggung jawab kepada mereka semuanya. Bekerja ya usaha, tanda kutip, kerja yang halal, usaha yang halal sesuai dengan syariah. Jadi itu contohnya. Yang kedua, misalkan ada satu orang, dia sudah melamar pekerjaan di kantor pos, berarti dia bertanggung jawab di dalam perusahaan tersebut. Lah kok dilalah ketika jam istirahat, jam setengah 12, wah setengah 12 istirahat ini sampai setengah 1, saya pergi makan dulu, makan aja. Setelah makan, wah sholat di musola. Setelah sholat, wah saya pengen baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 6 juz. Kira-kira 5 juz atau 6 juz, 7 juz. Dari jam setengah 12 sampai jam setengah 1 selesai. Napa mboten? Mboten selesai. Enggak selesai. Wah, saking enaknya. Padahal si A ini punya tanggung jawab di perusahaan. Maka baca Qur'annya ini menjadi maksiat. Karena dia punya tanggung jawab untuk orang lain. Amit sewu, misalkan bapak ibu yang punya anak pondok di pesantren, kemudian sudah membawa paket berat-berat dari rumah, setengah 1 sudah ke kantor pos, ngantri, nunggu, tahu-taunya pekerjanya lagi baca Quran. Dan bapak ibu nggak tahu, ini katanya bukanya jam setengah 1 loh. Ayo ini setengah 2, setengah 3 belum datang. Maka di sini orang yang berkumpul menunggui orang yang pekerja di sini, akhirnya pada grumbel, hatinya itu pada perusahaan ini biaya. Maka ibadahnya baca Quran ini maksiat, karena dia sudah mendaftar di situ, maka tahu jam setengah 1 ya sudah harus di kantor. Setengah 1 di kantor, melajin, oh ya bu silahkan paketnya, oh ya ini buat siapa ya bu, buat putra saya di pondok pesantren, oh iya, ayo bu selanjutnya. Ketika tepat waktu, kira-kira orang-orang yang mau ngirim paket itu senang atau susah? Senang. Ibadahnya apa yang dilakukan pekerja ini? Melayani orang lain, karena dia dalam keadaan sebab akibat. Jadi kalau di hikmah yang kedua kemarin itu kan, jika seseorang diletakkan di dalam keadaan sebab akibat, ternyata dia pengennya ketajrid, pengennya sendiri, pengennya kepada Allah, padahal punya tanggung jawab, maka itu ada nafsu yang halus di dalamnya, ada nafsu yang tersembunyi di dalamnya. Sedangkan kebalikannya, jika orang yang sudah dimudahkan sama Allah, tajrid, merdeka, loh kok malah pengen ke asbab, maka inhitatan minal himmatil aliyah, maka terjadi degradasi, penurunan dari tujuan yang mulia, yaitu kepada Allah. Contohnya adalah seorang santri, kamu berangkat mondok,
Masalah biaya sudah bapak sama ibu yang mikirkan. Yang penting kamu itu ibadah, belajar yang benar di pondok. Oke, Pak. Lah kok dilala setelah sampai pondok, belajar ya betul. Setelah itu ada temennya, gawe bisnis yuk. Dodolan yuk. Wah. Ini sudah melenceng. Padahal si santri ini harusnya dia merdeka, belajar saja, mendekat kepada Allah saja, karena sudah dicukupi semua kebutuhannya. Lah kok malah golek duit? Maka inhitatu minal himmatil aliyah, terjadi penurunan di situ, degradasi. Jadi kita harus memahami itu semuanya. Ketika kita sudah mulai mengerti tentang itu, kita melihat orang lain, misalkan wah dia belum puasa Senin Kemis, oh ya mungkin dia masih ada urusan lain atau masih ada ibadah lain. Bahkan dulu ada kisah Nabi Muhammad, ketika ada Nabi Muhammad sama sahabatnya sedang duduk, sedang kajian, ternyata ada seorang yang lewat di depannya. Para sahabat, wih apa kayak kok melaku orang melu kajian nih anak Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Wahai sahabat, kalaulah misalkan orang itu malah ikut kajian, dia malah berdosa. Karena perginya dia adalah mencari nafkah untuk anak istrinya di rumah. Justru kalau dia ikut kajian di sini, misalkan, akhirnya dia tidak kerja, nggak dapat uang di rumah, anak istrinya kelaparan, maksiat. Ibadahnya dia apa? Mencari nafkah yang halal. Seperti itu. Jadi itu sebagai awalan hikmah yang kedua. Ini kita lanjut ke hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'ana bi ulumihi. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Ini nyambung. Sawabik itu artinya adalah bisa diartikan keunggulan, bisa diartikan semangat. Kalau al-himam itu suatu perjuangan. La tahriku, la itu tidak, tahriku itu harik. Harik itu membakar. Cuman di sini dikiaskan menembus, la tahrik. Aswar jamak minas sur. Ya, artinya adalah dinding-dinding. Akdar itu jamak minat takdir. Jadi semangat perjuangan kita, semangat perjuangannya manusia tidak dapat menembus takdir yang Allah sudah takdirkan, tidak dapat menembus ketentuan Allah. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dari zaman dahulu, sebelum adanya kita, sebelum adanya manusia, semuanya sudah ditakdirkan. Duduknya kita di sini bersama, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada yang namanya qadha dan qadar. Kalau qadha itu ilmu Allah atau pengetahuan Allah, sedangkan qadar atau takdir itu ketentuan Allah yang terjadi saat ini. Alhamdulillah hujan. Ya, jadi kalau qadha itu ilmu Allah, bahwa Allah sudah tahu nih dari kemarin-kemarin kita akan duduk di sini. Nah, takdir ini kita duduk di sini, terjadinya pengetahuan itu. Yang tahunya takdir siapa? Allah. Manusia bisa atau tidak? Tidak. Kita tidak tahu takdir kita. Jadi ada kadang seseorang itu yang ya tenang ya. Bertanya-tanya kan, apa semuanya takdir Allah? Iya, semuanya ketentuan Allah. Semuanya, apa saja, nafas kita itu sudah terhitung. Manusia tidak bisa menembus takdir Allah. Manusia tidak bisa menembus ketentuan Allah, seperti yang hikmah yang kedua. Contoh, orang yang ditempatkan di asbab, mau sesemangat apapun, mau sepinter apapun, tidak bisa dia menembus ke tajrid. Tidak bisa. Semuanya Allah yang menentukan.
Tugasnya manusia apa? Ikhtiar, usaha. Tapi kadang ada yang ini Pak, Bu, ada yang lucu. Ah Mas, apa ya? Harap kerja, yang penting diundang ada bahan, takdir itu kayak itu ya. Itu namanya bukan takdir, itu namanya males. Memang kamu tahu takdir kamu itu sekarang wes rebahan nanti. Ah, saya penting diundang lah, aku nek takdir suki, ya enggak gitu. Memang kamu tahu 2 menit lagi itu kamu masih hidup, enggak tahu. Kok langsung takdir nanti. Karena yang tahu kodok wakoda itu Allah, hanya Allah. Atau permisalan yang mudah yang kemarin pernah kita ceritakan, bapak aja nih, nggak usah ibu, karena yang mancing biasanya bapak. Ibu ada yang mancing? Ya, orang mancing itu kan mempersiapkan. Jadi persiapan apa? Ya benang apa namanya, tali pancing, joran, boleh umpan. Nah, umpannya macam-macam, ada yang gemplong, ada yang bakso, ada yang yakul campur tahu, buah, macam-macam. Itu kita yang usaha. Apakah seorang pemancing ini bisa menentukan cemplung saya pasti dapat cemplung? Ketika cemplung di air sungai, apakah bisa menentukan saya pasti dapat nila? Kecuali kalau di kolam dikasih nila sendiri semuanya, pasti ya dapat nila. Tapi kalau di sungai tidak bisa. Bisanya kita hanya berusaha menyiapkan jorannya, menyiapkan benangnya, umpannya. Setelah cemplung itu sudah wilayah Allah. Kita hanya baru berusaha. Sama Pak. Kita di sana nanti, wah kamu kalau kayak gini nanti surga. Wah, nanti gini neraka. Ada seorang yang alim misalkan, bukan alim, ahli ibadah. Saya sudah puasa Senin Kemis, saya sudah tahajud tiap malam, sholat 5 waktu jamaah, saya pasti masuk surga. Memang punya orang dalam, nggak punya orang dalam, nggak bisa. Surga neraka itu Allah yang menentukan. Surga dan neraka Allah yang menentukan. Kita hanya bisanya berusaha dengan baik, dengan sholat yang baik, puasa, zakat, dan masih banyak amalan yang lainnya. Mengurus anak istri, memberi nafkah dengan yang halal, itu usaha kita. Hasil Allah yang menentukan. Ada lagi Pak pertanyaan nih, biasanya anak muda itu, saya seneng sama anak muda Pak. Pertanyaannya itu lucu-lucu tapi asik, sebenarnya mereka pengen tahu. Mas, nek ngono ki yo, nek kok aku ditakdirke ning neraka yo, aku saiki santai-santai Mas, ora areng ibadah. Emang kamu tahu dari mana yang kamu tadinya di neraka? Ya bisa aja, kita nggak tahu udah masih hidup atau sudah mati. Waduh, ini neraka loh. Iya, kita tidak tahu, maka kita tempatnya itu usaha, ya seperti usaha. Hasil Allah yang menentukan. Menjalankannya dengan aturan. Contoh misalkan, Bapak ini sekarang posisi di Gempol, kemudian ternyata ada yang nelpon, Pak, Bu, ini jenengan dapat door prize dari stasiun televisi di Jakarta sebesar 50 juta. Oh iya, nanti saya harus ke Jakarta ini. Iya Bu, Pak, harus ke Jakarta untuk ngambil uangnya. Sebagai orang yang nalar, kalau dari Gempol sini naik mobil arah Jakarta
Itu nek keluar dari sini terus kembali putih, itu beloknya kanan, kanan atau kiri? Kiri. Karena petunjuknya ke kiri, ke Jakarta. Wah enggak, yang penting saya yakin. Nek Allah mentakdirkan dapat uang ya dapat, saya ke kanan, arah Semarang. Sudah jelas ditunjukkan pelangnya, Jakarta kiri, Semarang kanan, uangnya di Jakarta. Sudah jelas petunjuknya. Lah kok wah, saya penting yakin nek Gusti Allah nakdir ya entuk duit kanan wae. Nanya orang di jalan, Pak, misalkan sudah sampai Grising, Pak mau ke Jakarta arahnya mana? Yo sono Mas loh. Jenengan dari mana? Saya dari Gempol, tapi arahnya arah Semarang. Iya toh sampean. Udah ada pelang loh, jelas di sana. Enggak, yang penting saya ngurus aja. Yo enggak ketemu. Itu logika yang sederhana. Petunjuk jalan ke Jakarta ke kiri, uangnya di sana. Petunjuk kehidupan kita, Al-Quran, hadis, sudah ada petunjuknya. Mau surga, ya ini, kamu lakukan ini. Kalau mau neraka, ya ini. Petunjuknya sudah ada. Perihal nanti kita sampai Jakarta atau tidak, itu ketentuan Allah. Yang terpenting kita sudah berjalan sesuai dengan petunjuk. Mau nanya Google Map, pasti jawabannya ke kiri. Tapi ada Pak, Bu, yang ngayal, enggak Mas, saya tetap bisa kok. Gimana? Gimana ke arah Semarang, nanti Semarang naik pesawat ke Jakarta. Yuk kode wae. Ya. Jadi seperti itu. Wilayah kita adalah wilayah usaha. Usaha, doa, usaha kita juga ketentuan dari Allah. Takdirnya Allah yang mentakdirkan itu semuanya. Makanya Allah memberikan kita itu akal. Allah memberikan kita itu akal untuk bisa berpikir. Bisa berpikir dengan baik, dengan jernih, dengan sehat. Kalau akalnya tidak dipakai ya mesti, wah, baju putih, Jakarta ngiri, Semarang kanan, aku nganan wae. Ya nggak sampai. Seperti yang kalau di kitab Usuluddin itu ada dua dalil, ada dalil nakli dan akli. Kalau nakli itu yang dari hadis dan Quran, itu sebagai obornya. Ada dalil akli itu akal. Akal itu dibaca sebagai mata. Jadi Al-Quran dan hadis itu sebagai obornya, kemudian akal kita sebagai matanya untuk melihat, oh di situ ada batu, oh di situ ada ranjau, oh di situ ada ini. Seperti itu. Nah, kemudian ketika seseorang sudah mengetahui dengan akal sehatnya petunjuk itu, maka tidak akan terjadi yang namanya kesombongan atau penyakit merasa dalam hal apapun. Contoh misalkan ada seseorang yang ditentukan Allah untuk menjadi kaya, dia berusaha, kemudian sukses dan sebagainya, alhamdulillah jadi orang kaya. Ketika dia sukses dan tahu itu hanya pemberian Allah, ketentuan Allah, maka dia akan berbicara semuanya ini karena Allah. Tapi misalkan dia tidak mengandalkan Allah, tidak yakin kepada Allah, saya sudah berusaha dan sebagainya sampai sukses. Ketika sukses, ini semuanya adalah karena kerja keras saya, karena ilmu saya. Sombong Pak, akhirnya sombong, udah nggak mau sedekah, nggak mau berbagi. Ada tetangganya yang kekurangan beras, nggak mau ngasih. Itu yang terjadi. Atau orang yang misalkan berilmu sebagai
seseorang yang sudah tamat S1, S2, S3, S-Cendol sampai profesor. Saya sampai profesor karena kepintaran saya, bukan karena ketentuan Allah. Yang terjadi apa? Amit sewu, profesornya kepintarannya untuk minteri orang lain. Amit sewu. Astagfirullahaladzim. Maka Bapak Ibu jangan kaget ketika ada seseorang yang sudah mempunyai jabatan, mempunyai titel yang tinggi, tapi masih korupsi. Yang terjadi adalah ujub, sombong. Contoh kisah zaman dahulu siapa? Korun. Anak-anak kecil zaman dulu kan, wah lagi mainan tanah, ngeduk tanah gitu. Wah, apa ini? Ada koin, harta karun. Harta karun. Korun juga sama. Beliau diberi kekayaan, rezeki yang melimpah oleh Allah. Setelah kaya raya, apa yang dikatakan? Wa ma'utitu min ilmi indi. Semuanya ini aku dapatkan karena ilmu saya. Aja ya sudah. Gugur semuanya. Jadi semuanya kita sandarkan kepada Allah. Semuanya ketentuan Allah. Agar tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang merasa paling baik, merasa paling pinter, merasa paling kaya, merasa paling segalanya, merasa ahli ibadah. Wah, ini sangat fatal sekali. Baru berangkat ke masjid, ada seorang yang pas azan itu lagi santai duduk di depan rumah. Ayo nih masjid loh. Mana sih? Walah, cah orang yang masjid neraka. Malah disepatani neraka. Ini bahaya seperti itu. Sudah merendahkan, menghina, merasa paling baik. Ini kurang pas. Padahal jalannya dia ke masjid itu juga ketentuan Allah. Energinya yang didapat dari tanaman tumbuhan yang dia makan dari Allah. Oksigen yang dia hirup untuk tenaga dari siapa? Allah. Kok dengan pede-pedenya merasa memiliki? Maka kalau filosofinya tukang parkir itu sangat simpel sekali. Tukang parkir banyak mobil motornya itu, tapi ketika diambil sama yang punya, ikhlas, karena dia tahu itu hanya titipan. Ya, sama kita juga di sini dititipi. Baju yang kita pakai, HP yang kita gunakan, rumah yang kita gunakan, semuanya titipan. Allah yang menitip kepada kita, kira-kira digunakan dengan baik atau tidak. Baju yang kita pakai nanti akan bertanya di akhirat itu, ini dulu kamu pakai buat apa? Korban ini akan kamu pakai buat apa dulu? HP ini dulu kamu pakai buat apa? Di akhirat yang ditanya, mbok kira kembange opo? Wah, itu di lagu apa tembangnya Turi Putih, mbok kira kembange opo? Ono celeret ibu nyemplung, mbok kira kembange opo? Celeret itu ibaratkan waktu kita hidup di dunia, nyemplung ke dalam sarean cuma sebentar itu. Setelah di sarean di dalam, mbok kira kembange opo? Kembang yaitu harum, wangi, kebaikan. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Jadi semuanya ilallah, lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala bukan berarti tidak ada artinya, nggih. Kadang kan, mas seperti aku lillahi ta'ala lah. Seakan-akan kosong, tidak bertanggung jawab. Padahal lillahi ta'ala itu li awamirillah toliban limaunatihi wa barakatihi, yaitu
Kita mengerjakan perintah Allah karena mengharap pertolongannya dan mengharapkan berkahnya. Seperti itu. Jadi kita yang sudah berusaha sebaik mungkin kita genjot. Tapi jangan sampai kita merasa paling baik, merasa paling pintar, merasa paling kaya. Nah, itu akan menghilangkan apa-apa yang sudah kita usahakan. Semuanya ketentuan Allah, tapi jangan sampai kalau udah ditentukan oleh Allah, nanti kalau saya masuk neraka saya rugi dong, nggak maksiat di dunia, Mas. Padahal kita belum tahu takdirnya. Yang kita lakukan adalah usaha sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan pelang-pelang yang sudah tertulis. Kita tujuannya kemana, ya itu yang kita ikuti. Mengasuh anak dengan baik, mengasuh istri dengan baik. Mengasuh banyak. Satu berarti ya. Membimbing satu. Kalau mengasuh banyak. Nah, Allah sudah tahu kita nanti akan punya istri yang seperti apa. Misalkan ada seorang anak muda, Mas aku udah ngelamar berkali-kali, Mas. Di sini ditolak, sana tolak, situ tolak, sana tolak, sampai 6 kali ditolak. Ternyata yang ketujuh diterima. Itu takdirnya Allah, ketentuannya Allah. Allah tidak mau kamu yang pertama ini langsung diterima. Nanti malah ada akibat yang lain. Allah pengennya yang ketujuh ini loh, biar kamu sudah siap mentalnya, biar kamu sudah siap untuk mengurusi keluarganya. Hanya yang ke-7. Allah sudah tahu dari dulu kamu nanti akan punya anak 5 misalkan, cucunya 12. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Nanti yang ngasih makan siapa, Allah sudah tahu. Maka usaha saja yang baik. Usaha yang baik walaupun nanti nggak tahu gimana hasilnya, berusaha. Saya punya sedikit cerita, Pak. Dulu di Jogja itu ada sepasang suami istri. Suami istri baru nikah kemudian ke Jogja. Habis itu suatu ketika di tanggal 30 itu uangnya tinggal 3.000 rupiah. Masih ngekos, masih kuliah juga, tinggal 3.000. Setelah maghrib sholat terus, Mas, kimeh maam opo Mas? Tinggal piro ya? 3.000. Oh iya, aku urung gajian iki, kata suaminya. Besok baru cair. Oh ya udah. Berarti ini malam ini kita gimana? Ya udah, ayo kita muter-muter dulu. Tapi ini di ATM masih ada 100.000. Pas ketika itu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, ATM itu harus diganti dulu dengan ATM yang baru, yang di dalamnya ada chipnya. Kalau nggak salah kemarin itu 2018 ya Mas. Harus diganti. Kalau nggak diganti, itu buat ngambil di ATM, tempat ATM itu nggak bisa ngambil, hanya sepasang kekasih itu muter-muter naik motor. Masih kita kemana? Wes yang penting jalan dulu, bismillah. Oh ya udah. Ada ATM itu. Ayo coba diambil. Mas, kan nggak bisa. Wes coba dulu, bismillah. Baca Al-Fatihah, bismillah. ATM yang pertama masuk, keluar, gimana Dek? Nggak bisa Mas. Wes tak kandani tau, nggak bisa. Wes gak apa-apa. Jalan lagi Pak. Ke ATM selanjutnya. Coba lagi, sekarang gantian Mas yang nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ribon Mas, gak bisa deh. Loh toh, tak kandani toh, gak iso. Wes gak apa, melaku nih. Jalan lagi terus, nemu ATM lagi, coba lagi, sampai yang kelima Pak. Sampai jam 8-an itu. Dek, iki sing terakhir. Nek misal gak bisa, ya berarti memang gak bisa. Tapi kita sudah berusaha, ya mosok ya
Gusti Allah ngecek guyon terus toh. Ya kadang kan Allah itu kan suka bercanda gitu. Di yang kelima ini Pak, dek gowonen. Maca sholawat, maca Al-Fatihah, bismillah, masuk dalam ATM. Keluar dari ATM Pak, senyum sumringah, SS, senyum sumringah. Pripun dek? Mas, alhamdulillah artone saged dipendet 100.000. Bisa diambil 100.000. Kata suaminya, ya wis Dik, kayak ning ono geprek sai. Langsung gas. Sambil makan itu mereka berdua itu sambil bercanda yo, ketawa kok lucu yo. Gusti Allah kadang kok ngajak lucu-lucuan. Itu ketentuan Allah. Allah yang menentukan seperti itu. Bisa jadi agar lebih dekat kepada Allah, lebih yakin kepada Allah, imannya akan lebih kuat, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Walaupun 3.000 nggak takut, nggak makan. Memang harus ada usahanya ya, nyoba terus. Tidak putus asa. Akhirnya yang tadi 3.000 mau ke angkringan beli. Angkringan kalau di Jogja itu 2.000 dapat nasi kucing 1 sama ada gerehnya itu 1 atau 2 sama gorengan lah, itu minumnya air putih seperti itu. Iya, Allah menginginkan seperti itu terjadi, ketentuannya seperti itu. Allah pengennya seperti itu. Yang kita lakukan apa? Ista'inu bis sabri was. Kita harus bersabar, ya sholat, ya usaha. Ketentuan Allah yang menentukan. Dapat enggaknya Allah yang menentukan. Alhamdulillah dah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini. Ketika seorang anak lagi butuh uang untuk bayar semester misalkan, atau untuk bayar semester pondok, nggak ada uang ketika itu Pak. Ya Allah, ini gimana ya? Anak saya lagi belajar, tapi kok nggak ada uang, apalagi memang takdirmu seperti ini. Kalau memang takdir seperti ini, saya yang penting akan usaha ya Pak, nelpon sana sini, Pak saya mau minjem uang boleh nggak? Ya Mas, nggak apa-apa. Berapa? Ini 3 juta buat bayar semesteran anak kuliah. Oh ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, walaupun sekedar tangan. Itu rezeki apa buatan? Rezeki. Dapat utangan, alhamdulillah, rezeki diambil, bayarkan semester, besoknya kerja lagi, bisa disarutang walaupun nyicil misalkan. Itu rezeki. Atau misalkan ada lagi, yo kerja, yo alhamdulillah seperti ini. Uangnya juga pas-pasan. Ternyata ketika butuh uang besar, uang ada. Biasa-biasa aja, tapi ketika butuh uangnya ada. Karena Allah janji sudah, kita akan dicukupkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sesuai dengan keinginan, ya amin saya. Tidak selesai nanti kalau sesuai dengan keinginan, oh, pengen ini, pengen itu, wah, lihat tangganya seperti ini, tetangganya seperti itu, wah. Jadi seperti itu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha. Atau contoh misalkan ada keluarga kita yang sakit. Kita sudah berusaha, dibawa, usahanya apa? Pasnya dibawa ke dokter atau diperiksakan, dirawat dengan baik. Itu usaha. Hasilnya nanti mau sehat atau mau langsung bertemu Allah, itu Allah yang menentukan. Tapi misalkan sakit, ya. Wah ini sakit nih, wes gak apa-apa ben ae. Nek takdir Allah saya sehat, yang kok bakal sehat. Nek takdir Allah nono ya bakal nono. Tapi tidak ada usaha. Ini namanya bukan takdir. Ini malas.
namanya malas, tidak mau berusaha. Maka tujuannya yang baik, ketika kita sudah merencanakan tujuan kita yang baik, yaitu ke sana, maka dengan cara yang baik. Maka tadi saya sampaikan, kita ditempatkan di asbab, sebab akibat untuk menafkahi anak istri, maka harus dengan usaha yang halal, sesuai dengan syariat. Kalau tujuannya baik dengan jalan yang tidak baik, maka tidak akan diterima oleh Allah. Mas, saya kan diletakkan di sebab akibat, Mas, harus menafkahi anak istri. Yang penting saya golek duit, daftar jadi pencopet, udah bisa. Terus saya mau daftar jadi pencuri, udah bisa. Atau bangun masjid besar-besaran. Tujuannya baik, bangun masjid. Tapi kalau dengan cara yang kurang baik, maka tidak akan diterima oleh Allah. Mengumpulkan pemuda-pemuda, ayo pemuda, kita mau bikin masjid. Nanti sebagai mihrabnya kita di surga. Nah, sekarang kalian akan saya tugaskan, kamu pergi ke kota A, kamu pergi ke kota B, kamu pergi ke kota C. Di sana kamu ngerampok. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Ibaratkan kita mau nyuci piring yang kotor dengan ambil sewu air kencing. Tujuannya baik untuk mencuci piring, tapi dengan cara yang kotor. Jadi kotor apa jadi bersih, Bu? Pesing ya. Pesing. Maka harus dengan cara yang baik, dengan tujuan baik, dengan cara yang baik. Perihal nanti sampai atau tidak, ya serahkan kepada Allah. Sama ada orang usaha tahu-tahu bangkrut di rumah, anak kelaparan, maka tidak tidak berdosa karena sudah berusaha. Atau punya sudah kerja di perusahaan, pulang-pulang wah cair ini, bismillah, wah bawa pulang, wah sudah senang ini, mau dikasihkan ke anak istri, tahu-tahu di jalan uangnya jatuh hilang. Tidak berdosa, tidak masalah di situ. Karena sudah berusaha. Kecuali misalkan, wah saya nggak mau kerja lah, saya penting mau santai-santai saja. Anak istri di rumah nangis dan sebagainya, kelaparan. Nah ini bermasalah. Ya sudah, apapun usaha itu kita jalankan dengan baik. Pun ketika misalkan ada kebangkrutan atau hal-hal yang kurang mengenakan hati, maka tidak putus asa. Berarti dikoreksi biar menjadi lebih baik. Berdoa dengan usaha. Penentuannya Allah nanti yang menentukan. Yang penting saya sudah usaha, bismillah. Ada orang yang dimasukkan ke surga karena banyak infaknya. Ada orang dimasukkan ke surga karena kesabarannya. Jadi Bapak ambil sewu, punya istri yang ngomel terus, Pak. Didengerin. Alhamdulillah. Wah itu dapat pahala karena sabar. Alhamdulillah. Karena memang perempuan kan pengennya ngomong terus. Kalau penelitian di luar negeri itu kan laki-laki itu dalam satu hari itu bisa 5.000 sampai 6.000 kata. Kalau perempuan itu sampai 24 sampai 48.000. Maka ambil sewu, tugasnya laki-laki adalah mendengar. Kalau seorang istri mau bercerita, kemudian suami Allah ceritaku gimana, dia akan mencari telinga-telinga yang lain, mencari telinga-telinga yang lain yang mau mendengarkannya. Itu sudah ketentuan Allah. Seorang suami mendengar, ini makanya kepintaran itu istri lebih banyak lebih pintar daripada suami. Contoh mendidik anak, ayo Le, bismillah ya Le, pakai popoknya kanan dulu, bismillah ya, penutup aurat, ngomong terus, Pak. Seperti itu. Semuanya ketentuan Allah, ya sudah kita jalankan dengan baik, dengan usaha yang baik, dengan petunjuk yang sudah ada. Maka akan terjadi sebuah keindahan, sebuah kebahagiaan, karena tujuannya sama, lillahi ta'ala, tujuannya kepada ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam ini nanti hampir setengah 10 di jam saya 21.17. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah semuanya itu sudah ketentuan Allah, tugasnya kita adalah berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Berusaha dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah. Ini seperti itu, agar kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang merasa paling baik, merasa paling pintar, merasa dan penyakit merasa yang lainnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, setelah kita simak bersama materi yang disampaikan oleh Ustaz, semoga dengan materi ulang tabir tadi semakin menambah ilmu dan iman kita, semakin menambah semangat kita dalam berusaha. Banyak ilmu yang bisa kita serap pada kajian malam ini. Satu diantaranya bahwa tugas manusia hanya ikhtiar semaksimal mungkin. Yang penting kita tetap berjalan sesuai petunjuk Allah, tapi hasilnya itu Allah. Karena semangat perjuangan manusia tidak dapat menembus dinding takdir Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang rajin dalam beribadah dan menjalani hidup bagaimanapun makam ibadah. Selanjutnya di sesi tanya jawab, silakan bagi jamaah yang ingin bertanya tentang materi ini atau boleh di luar materi ini mengajukan pertanyaan. Dan mungkin dari jamaah awal barangkali ada. Insya Allah ada paham semua ya. Jika tidak ada pertanyaan, berhubung waktu sudah malam, kita cukupkan dulu kajian malam ini. Sebelum kami tutup, kami umumkan jumlah infak malam ini sebesar Rp217.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, semoga Allah membalas dengan kebaikan dan istri yang lebih. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pas infak ini akan kami gunakan untuk keperluan dakwah di rumah dakwah. Untuk menutup majelis ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil dan kita tutup dengan doa yang akan diberikan Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا صبرا وسبع أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.